teman-teman, hari ini kita coba mengunjungi Pak Sony gitu. Pak Sony ini pengalamannya kayaknya asik banget gitu. Dan umur berapa ya Pak Sony sekarang? Sekarang 74. Tapi kalau tadi sepintas cerita, aduh ceritanya ramai banget. Sampai kayaknya sekarang kita mesti bikin episode yang cuman sebatas tahun 2017 kesini ya Pak ya. Soalnya kalau cerita mundur, ini kayaknya mesti beberapa kali episode. Ini mungkin yang paling seru kan 2017 ke sini. Pak Sony itu benar-benar merasa bahwa Tuhan itu ada. Ya. Tuhan ini nyata, teman-teman. Nah, ini yang kayaknya kita mesti belajar banyak dari Pak Sony gitu. Apa sih itu yang dimaksud Tuhan ada dan nyata dalam hidup Pak Sony? Silakan Pak Sony, ada input apa enggak? Ceritanya gimana? Ya. Jadi sebelum tahun 2017 saya tidak mengenal Tuhan kan. Nah setelah tahun 2017 nggak tahu kenapa saya kemudian mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan, bertemulah saya mungkin secara kebetulan enggak ya, saya memang mencari ya. Ketemulah saya seorang teman namanya Pak Tek. Pada tahun 2017 itu saya sempat diskusi. Saya potong dulu Pak. 2017 Pak Sony benar-benar tergerak untuk cari Tuhan. Ya. Karena apa Pak? Karena saya gelisah terus Pak. Gelisah terus. Banyak masalah atau gimana Pak? Tadinya banyak masalah Pak. Saya tadinya petualang sejati Pak. Petualang sejati. Ini kalau lihat dari tampangnya nih petualangnya komplit nih Pak, ilmunya. Dari tampangnya tampang ganteng Pak. Jadi setelah saya ke Pak Tek, saya diberikan satu pemahaman soal siapa Tuhan. Kemudian saya diberi Alkitab. Nah sejak itu saya dalami isi Alkitab. Itu 2017 tuh. 2017 saya dalami, saya baca. Tapi sebelumnya kan Bapak juga ikut Tuhan dengan baca kitab suci Pak, atau belum? Belum, sama sekali belum. Sama sekali. Jadi cuman seolah-olah percaya Tuhan enggak, percaya, terima Tuhan enggak, terima kali Pak ya, tapi enggak Kosong Pak. kosong ya. Kosong tanpa ada pengertian. Cuman apa cover aja tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Seperti itu. Nah, setelah saya diberi Alkitab nih Pak Atek, itu saya baca, saya pelajari. Kalau saya ada yang nggak ngerti tentang kiasan-kiasan, saya bertanya kepada pendeta. Mentornya ya, mentor-mentornya. Artinya sedikit-sedikit saya semakin hari semakin tahu. Nah, setelah saya semakin tahu, tumbuh rasa cinta saya, tumbuh rasa percaya saya, yang sampai sekarang pun saya tidak tergoyahkan walaupun saya punya konsekuensi ditinggal oleh anak istri saya. Sampai ditinggal Pak? Ya. Pak, saya potong dulu Pak, biar teman-teman yang lain siapa tahu perlu tahu Pak. Waktu Bapak belajar lebih mengenal, lebih mengerti keinginan Tuhan, itu Pak Sony tiap hari Pak baca firman? Tiap hari. Tiap pagi atau gimana Pak? Atau bisa terus-terusan gitu? Tanpa waktu Pak. Jadi terus aja gitu? Saya senggang, karena saya sudah mencintai Pak. Tapi nggak bosen Pak waktu itu? Enggak. Nggak bosen? Bosennya. Malah bukan saja dari Alkitab, dari YouTube pun Didengar? Didengar. saya pelajari semua. Dan itu saya kalau sudah begitu itu lupa tidur Pak. Ini teman-teman, Pak Sony ini pengacara, jadi sarjana hukum. Jadi kalau urusan hukum udah jiplak, udah pol-polan. Jadi ya kalau cerita di firman Tuhan firman Tuhan juga kalau cerita zaman dulu tuh itu tuh hukum Taurat tuh. Jadi zamannya perjanjian lama itu Nabi Musa itu nyebutnya hukum Taurat. Ya. Tapi sama dengan hukum yang Pak Sony pelajarin tuh. Cuman ini kan hukum Indonesia nih gitu, yang Pak Sony pelajarin. Nah, waktu Nabi Musa tuh belajarnya itu hukum Taurat gitu. Sama, jadi sama-sama jelimetnya. Jadi kalau Pak Sony, saya percaya kalau Pak Sony belajarin firman Tuhan, ya sama udah, sama aja ngejelimetnya sama
pelajarin hukum Indonesia jelimet loh, Pak. lebih jelimet ini Pak ya? Lebih jelimet, Lebih Pak. jelimet. Karena dari bahasa-bahasa kiasan kadang-kadang saya Ya. kurang paham, Pak. Hmm. Apa yang dimaksud ini? Nah, disitulah saya bertanya. Nah, dari situlah saya semakin Mendalami. mendalam. Jadi saya kalau sudah pegang Alkitab, pegang itu, ya itu aja yang saya buka, Pak. Gitu. Jadi ya saya merasa mungkin umur saya segini, ya kemana lagi nanti kalau nggak kembali pada dia. Nah, itu membuat saya semakin aktif, semakin apa ya, ingin tahu lebih banyak gitu. Terus belajar. Gitu. Jadi yang saya rasakan setelah saya menentukan, Tadi Bapak itu sampai ditinggal keluarga Pak. ya Hmm. sampai hari ini. Sampai hari ini ditinggal keluarga. Kapan? Entah sampai kapan. Bapak nggak kesepian. Enggak. Kenapa Pak? Iya, bisa nggak kesepian karena apa tuh Pak? Tuhan sudah ngomong, saya tidak akan membiarkan kamu. Ya, saya akan menghibur kamu. Ya, tidak. Itu. Ya kalau di firman gitu Pak. Jadi saya nggak merasa kehilangan, enggak Pak. Jadi seperti ya nggak ada masalah gitu. Seperti nggak ada masalah. Satu contoh, saya kan hidup sendiri Pak ya. Iya, pekerjaan rumah gitu kan Pak harus. Kerjaan rumah, urusan makan, urusan cari uang, cari apa? Sendiri Pak. Sendiri semua ya. Single fighter. Ya, Pengacara udah berapa tahun Pak Sony? mulai tahun 83. 83 sampai sekarang 2020 berarti berapa? 37 tahun. 37. Hampir 40 tahun loh. Ya, Berarti jadi pengacara sejak pindah ke Cirebon berarti ya? ya, Jadi pengacara sejak pindah ke Cirebon. enggak. Saya yang lama jadi lawyer di Jakarta. Pak. Oh, Jakarta. Oh sempat lawyer dulu di Jakarta. Jakarta. Nah, cuman setelah saya umur segini adalah Lebih pindah Cirebon. Kenapa tuh Pak bisa tahu-tahu larinya ke Cirebon gitu Pak? Yang daerah mungkin Pak. berarti Jangan lihat sekarang ya Pak, lihat waktu itu kan mungkin Cirebon kan masih. saya ceritakan kenapa saya di Cirebon. Saya dulu kan ya dibilang orang sih penjahat tadi kita. Penjahat. Yang kata saya, Penjahat yang tobat. saya dulu penjahat. Pak. Kenapa saya jadi jahat? Karena waktu saya keluar dari rumah, hidup sendiri, umur masih kecil, Di Jakarta Pak waktu itu. Jakarta, umur masih kecil, hidup menderita banget, tidak yang didik, timbullah Liar ya Pak ya. depresi. Nah, ketika saya depresi itulah saya pengen mati, Mbak. Aku juga nggak tahan. Cuma saya nggak mau bunuh diri. Nggak mau. Saya maunya mati tarung. Aneh, mati tarung. Ya, mati tarung. Masih kena darah Madura. Ada carok-carok tersebut gitu. Jadi mati sendiri nggak mau gitu tuh. Jiwanya Tubuh jiwa saya petarung. dan semua, Pak. Oh. Belah semua tubuh saya. Nah, giginya habis bukan karena udah tua, bukan. Karena berantem itu. Iya. Jadi saya memang jadi petarung jalanan sudah. Karena depresi hidup Pak. Jadi berani aja Pak. Ya. Jadi ketika saya berlatih bela diri, Pak, itu orang gila, Pak. Berontak kok ada, hati berontak itu ada, Pak. Makanya saya ketika saya berlatih itu nggak pernah pakai samsak atau pakai tembok, pohon, tembok. Yang keras-keras pokoknya Pak. Ya, makanya saya jelek tangan saya. Oh. Dulu teman ini sudah mulai Udah. sekarang sudah jelek tangan. Nah, tapi perjalanan hidup Nah, saya tapi waktu itu sudah kuliah Pak, udah selesai kuliah. Belum, Pak. Oh belum, jadi lebih muda lagi. baru lulus SD. Oh belasan tahun berarti Pak ya. Ya. Ngurus SD Baru iya. lulus SD saya keluar rumah itu, Pak. Tapi saya tidak pernah di dalam sekolah. Karena ketika bapak saya menyuruh saya, ya, saya ngomong, saya nggak akan pulang sebelum saya berhasil. Timbul
tekad saya seperti itu Pak. Makanya menderita menderita pun saya nggak mau pulang. Ya, tapi ya risikonya itu saya jadi apa ya, sudah kehilangan kasih sayang, nggak ada yang marahi, nggak ada bimbing, ya seperti orang liar Pak. Nah tapi ketika seperti orang liar itu banyak orang yang mana sebelah mata, menghina gitu. Iya. Tambah Pak, Tambah mangkal gitu, tambah berani aja. pemberontak tambah Pak. Makanya saya kalau berlatih ya tembok pohon. Kenapa pohon? Tembok kan nggak bisa Muter. gerakan kaki, nggak bisa lincah Pak. Pohon berdarah-darah Pak, berdarah-darah, tapi nggak saran-saran Pak. Nggak pengen mati tadi. Saya harus mati, saya harus mati. Nggak tahu gimana, saya selamat terus Pak. Sejak saya tahu belum pernah saya berhadapan satu lawan satu. Musuh saya keroyok. Saya masuk penjara 3 kali Pak. Aduh, kenyang ya Pak. Iya. 3 kali. Hampir saya coba nusa kambangan Pak. Hampir. Jadi perjalanan hidup saya memang bisa begini. Awalnya dari jadi petarung Pak. Kalau enggak jadi petarung mungkin saya nggak begini Pak. Kenapa begitu? Setelah saya punya nama di Jakarta, ada seorang jenderal itu nyari saya Pak. Anak buahnya itu nyari saya. Ketemu. Begitu ketemu, saya ditanya, asal dari mana? Saya bilang dari Madura. Keluargamu, saya nggak punya keluarga, saya sebatang kara. Waktu itu saya masih baru lulus SMP Pak. Jadi waktu SMP itu saya sudah jadi petarung Pak. Orang saya kampak pakai kepalanya kampak mati. Oh, ampun ya. Bisa sih Pak. Mungkin banyak masyarakat itu yang nggak tahu saya juga. Apalagi yang preman-preman yang listing saya pasti selalu tahu saya. Kenal ya. Pasti nggak mungkin nggak tahu. Nah, di Cirebon pun saya jadi petarung terus. Oh, di Cirebon juga. Di Cirebon berarti waktu itu umur berapa Pak? 81 berarti. Saya bisa ke Cirebon gini Pak. Saya lulus tahun 76. Tahun 78 kejadian. Saya bunuh orang di Jakarta. Saya bunuh bapak di Jakarta. Kemudian saya lari. Saya nggak mau masuk penjara lagi. Saya lari ke Semarang. Nggak tenang. Lari lagi ke Surabaya. Nggak tenang juga. Akhirnya saya ke pelabuhan. Nggak pikir panjang, saya masuk ke kapal Adri 13, masih ingat betul. Saya masuk ke kapal Adri 13, saya ngumpet Pak itu di tali temali. Nah, setelah kapal berlayar, baru saya muncul Pak. Baru nongol. Kaget itu, KPK kaget itu. Kamu naik dari mana? Akhirnya saya disuruh jadi Disuruh beres-beres, bersih-bersih. ya nggak apa-apa. Yang penting boleh naik kapal ya Pak. 3 hari kemudian nyampe lagi Belawan. Saya nggak tahu kalau kapalku. Oh, menuju ke Nggak tahu. Madura Pak, Belawan Madura. Iya, nggak Belawan Sumut. Oh, Sumut. Setelah saya turun situ, saya bingung aja. Saya akhirnya ada habis turun roda, saya naik aja situ. Terus nggak mikir panjang Pak. Begitu terjalan, wah kayaknya dia berhenti di hutan lagi di daerah Sipiro sana Pak. Jadi dari Medan ke Sipiro itu 2 hari. Ada di situ saya, kemana saya? Kenalan nggak punya, apa nggak punya? Nggak pikir panjang lagi Pak. Saya masuk di dalam hutan. Saya masuk ke dalam hutan itu. Nah sejak itu saya memang juga kasar Pak. Itu berkasar betul ya. Saya sebetulnya Karena nggak ada apa-apa gitu, nggak ada siapa-siapa, Nggak ada, Pak. nggak ada apa-apa. nggak Gitu. ada.
Jadi saya tahu pagi, siang, sore itu dari keluaran binatang Pak, karena kalau siang itu udah nggak kelihatan, nggak ada matahari masuk kayak gini, nggak ada Pak. Ada lombatnya Pak. Ketemu Tuhan gimana nih Pak? Nah, sebelum saya ketemu Tuhan, saya memang Kan tadi kan sebatas 2017 ya. Iya, 2017 kesini. Bapak mulai tertarik untuk membaca firman gitu kan? bukan mencari dulu, Mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Kebetulan saya dengan Pak Tek, kemudian saya diberikan cerita tentang Tuhan, begini. Saya waktu cerita itu nangis Pak, nangis. Nangis karena melihat latar belakang saya seperti itu, kemudian dia kerjaan Tuhan seperti itu, aku nangis Pak. Nangis. Saya sekarang jadi manusia paling cengeng di dunia saya Pak. Jadi saya ngerasa dosa saya banyak sekali Pak. Jadi ketika saya menanggung saya Ya harus dosa saya luar biasa banyak Pak, banyak sekali. harus bersyukur Pak, bisa apa, bisa tersentuh gitu Pak, karena Tuhan Pak. Setelah saya kembali pada Kristus, ada istri saya ngomong, bagi kita dan bersatu, gitu. Boleh nggak apa-apa. Bahkan ada beberapa saudara saya ngomong, kalau nanti Bapak meninggal, kami nggak bisa sama di apa, boleh nggak apa-apa. Saya perasaan hidup bagi saya pada Tuhan itu. Tapi saya diberi kekuatan pada Tuhan. Ada ayat mengatakan bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Iya. Itu berbaca kuasa. Jadi membaca positif. Tapi bersyukur Pak, Pak Sony bisa ngalamin gini nih Pak, karena kalau saya lihat banyak teman-teman yang belum tentu loh Pak, belum tentu ngalamin kayak Pak Sony. Itu ya, Pak Sony yang hidupnya begitu keras kan dulunya gitu, sekarang jadi cengeng kata Pak Sony ya. Setelah saya dikasih Alkitab sama Pak Ken, saya baca di pasal ulangan Pak. Jadi kalau saya mengingatkan dia, itu memang habis hidup saya. Tapi kalau saya kembali, saya dipulihkan, maka saya kembali. Dan nyatanya setelah saya kembali, memang saya menjadi kuat Pak. Kuat dalam artian, kalau saya tidak diri saya tidak ada Tuhan begini kan. Dia bilang, ya bayang, saya ditinggal tuh spontan loh Pak. Ketika mereka tahu saya kembali, langsung detik ini juga mereka minta pergi. Tapi katanya saya kuat kok. Semua peralatan rumah saya tangan sendiri, gak pakai pembantu. Semua baik-baik saja. Ya karena aku kuat. Kalau saya gak kuat, gak mungkin bisa seperti ini. Nah mungkin salah satu kuatnya mental saya itu, masa lalu saya itu keberengnya juga Pak. Masa lalu seperti itu akhirnya sekarang seperti itu, hal biasa. Ditambah diberikan kekuatan Tuhan. Jadi 24 jam itu waktu saya itu cari uang paling 3 jam Pak. Paling 3 jam setiap hari. Selebihnya tidur 12 jam, selebihnya itu doang. Belajar Alkitab,
Ya memang ceritanya nasib orang beda-beda sih, beda. Ya, ada yang gitu, jadi ada yang mualaf dari A ke B, dari B kebalik malah ke A gitu Pak. Tapi kalau menurut saya sih Itu semua keyakinan saya kok kepanggilan Tuhan. iya, itu panggilan Tuhan. Dan apa ya Pak, selama kita menyeriusi gitu, maksudnya apa yang Tuhan firmankan, ya pasti pengertian kita akan berubah, tidak seperti manusia pada umumnya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya yang Muslim, ya mungkin kalau benar-benar serius nih Pak urusannya di Al-Quran gitu, ya pasti juga akan berbeda. Iya, berbeda. Iya, kualitas orangnya. Tapi sebaliknya yang Nasrani juga sama. Yang repot itu kan yang kagok-kagok. Tapi kalau bicara dari kacamata umum itu Pak, memang ya katanya kan di dunia yang langsung hubungannya dengan Tuhan Allah kan cuma 3 Pak. Ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi. Ya, nah, itu katanya kan samawi itu Pak. Berarti 3-tiganya itu Tuhan Allah. Nah, berarti yang Tuhan Allahnya sama, kan logikanya kan sama. Cuman yang beda mungkin perantaranya Pak. Ya, mungkin kalau Muslim lebih ke Nabi Muhammad gitu kan. Kalau yang Nasrani mungkin kan Nabi Isa gitu kan. Nah, kalau yang si Yahudinya lebih ke Nabi Musa Pak. Gitu. Nah, ya ini kalau saya ngobrol sama Farid sama Ilham gitu, kalau urusannya Tuhan Allah ya nyambung Pak. Ya, nyambung. Jadi kalau saya bicara universal biasanya saya cuma ngomong di situ aja Pak. Adapun masalah detailnya ya kan balik ke panggilan kita ya Pak. Kalau Pak Sony memang Tuhan mau pakai di mana ya nggak nolak, harus di situ. Cuman ya kalau lihat cerita Pak Sony jadi apa, menarik ya Pak ya. Maksudnya menarik tuh tidak umum tuh Pak. Tidak semua orang ya ngalamin seperti Pak Sony. Ya orang yang ceritanya kayak begitu kan, kayak preman begitu Pak. Nah sekarang jadi cengeng gitu kan. Jadi kalau orang nggak tahu cerita awalnya kan nggak ngerti tuh Pak. Kenapa Pak Sony bisa begini gitu. Kenapa Tuhan bisa sampai robat seperti ini kan? Lika-liku hidupnya panjang sekali. Iya berat sekali. Oh, berat. Dan bener Pak Sony loh, kalau saya ketemu sharing dengan beberapa teman, bahkan saya sendiri ngalamin itu. Kalau dengan Tuhan itu kan umumnya gitu, pada umumnya orang mencari Tuhan serius karena bermasalah Pak. Karena kitanya bermasalah gitu. Waktu kita bermasalah, yaitu berarti kan bermasalah pasti timbul ujian cobaan kan Pak dalam hidup gitu, ujian cobaan. Iya. Nah, Tuhan kan tahu kita Pak, tahu kekuatan Pak Sony gitu, tahu kekuatan kita masing-masing, sehingga Tuhan kadang-kadang izinkan gitu, biarin aja Pak Sony suruh ngalamin ujian cobaan begitu. Ya. Kalau Pak Sony nggak ngalamin ujian cobaan seberat ini, nggak ketemu Tuhan Pak. Justru dikasih tuh sama Tuhan, diizinkan Pak. Kayak ceritanya Nabi Ayub kan sama. Ya, iblis itu mau nyobain Nabi Ayub, itu permisi loh sama Tuhan loh Pak. Itu nggak bisa tuh iblis enak-enak langsung nyobain Nabi Ayub, nggak bisa loh teorinya. Si iblis ini pasti permisi dulu, boleh nggak saya gangguin si Ayub itu. Dia iblisnya permisi ke Tuhan Pak. Ya. Nah Tuhan kan ngerti. Betul. Ya kalau Tuhan misalnya coba kalau cobaannya kayak Nabi Ayub terjadi di si Budi gitu Pak, di Pak Budi bukan di Nabi Ayub, kayaknya nggak kuat Pak dia. Tuhan pasti nggak kasih gitu, nggak kasih iblis cobain Pak Budi seperti ke Ya, karena Nabi Ayub, karena tahu sih mental dan anunya nggak tahan. itu. Tapi karena Tuhan tahu Nabi Ayub bakal kuat, dibiarin tuh Pak. So kalau ceritanya kan serem Pak, nggak kalah sama Pak Sony ceritanya. Ya cerita dari mulai pertama hartanya habis semua. Ya si iblis kan bilang, coba kalau Tuhan bisa izinkan hartanya hilang, mana bisa Nabi Ayub soleh ke Tuhan gitu. Tuhan bilang apa? Ya cobain aja, kan habis hartanya. Bret, iblisnya kalah gitu kan Pak. Datang lagi, diledekin sama Tuhan. Ya, tuh, lu udah lihat kan Nabi Ayub, nggak apa-apa kan, tetap masih soleh. Tuhannya nantang begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan pengen narik imannya Nabi Ayub. Nabi Ayub untuk makin naik. Nah akhirnya si iblis kan panas tuh Pak, nantang lagi. Ya, coba kalau sekarang keluarganya tak ambil.
Ditantang lagi sama iblis tuh. Tuhan bilang apa? Silakan, sok cobain lagi. Karena Tuhan sudah tahu Nabi Ayub pasti kuat. Ya, jadi anaknya mati semua, istrinya ada yang cerita mati dan ada tidak mati, tapi istrinya udah benar-benar marah sama Nabi Ayub, Pak. Udah marah habis gitu. Tapi si Nabi Ayubnya tetap pegang Tuhan gitu, Pak. Udah. Terus kata Tuhan ketemu iblis lagi di ceritanya tuh, Pak. Tuh masih nggak apa-apa, Nabi Ayubnya masih kuat kata Tuhannya gitu. Lah iblis kan panas lagi kan. Coba sekarang dikasih penyakit gitu. Si Nabi Ayub kuat nggak? Si Ayub gitu. Kata Tuhan silakan aja. Tapi Tuhan wanti-wanti kalau udah ke tubuh, tapi jangan ganggu nyawanya gitu loh. Tuhan coba ikatin gitu aja ke iblis. Dicobain sama si iblis gitu, Bro. Sampai borongan semua sebadan gitu. Tapi tetap aja Nabi Ayubnya soleh gitu, Bro. Memang dalam proses ujian cobaan itu bukan berarti Nabi Ayub itu tidak mengeluh, Pak. Ya mengeluh, kita juga sama mungkin, Pak. Ya Pak Sony waktu ngalamin ujian cobaan gitu juga pasti mengeluh, Pak. Gak mungkin gak mengeluh. Saya juga mengeluh, semua orang juga mengeluh gitu, Pak. Tapi ya kembali lagi karena Tuhan tahu tuh, Pak. Tuhan tahu kekuatan Pak Sony segitu. Dan kalau Tuhan nggak kasih ujian cobaan Pak Sony, nggak biarkan gitu, nggak izinkan ujian cobaan seberat ini ke Pak Sony nggak bisa berobat, nggak bisa cari Tuhan, gitu. Udah pasti, Pak, bukan bisa jadi, udah pasti begitu gitu. Teori Tuhan begitu. Tapi yang jelas ujian cobanya Pak Sony nggak mungkin ya Tuhan izinkan terjadi di bumi. Iya, karena mentalnya Bisa beda. bunuh diri, Pak. Iya. Bisa bunuh diri. Itu memang ukurannya tuh, Pak. Bukan jadi mati petarung, nanti mati bunuh diri itu sih. Karena Iya, benar-benar iya. depresi. Iya, nah, kalau Budi mungkin begitu. Bukan pengen, wah gua nggak mau daripada mati konyol bunuh diri, gua pengen berantem aja gitu. Kalau Budi nggak mikirnya gitu. Iya, Karena pasti beda. depresi sih. Jadi Orang udah depresi nekat, Pak. iya, ya udah pasti berani aja. Hidup aja males ya, Pak. Udah di atas berani, Pak. Iya. Ya, hidup aja males. Udah nggak mau hidup. Saya kirim WA ke nyanyi saya. Ke siapa, Pak? Kenyonya. Ah. Saya ngomongin ada di WA. Seseorang yang mau berbuat jahat pada saya ngomong gitu. Silakan. Ya. Hidup dan mati saya juga saya serahkan kepada Tuhan. Maksudnya, mungkin dia, kenapa dia harus jahat? Dulu saya sebagai manusia lama adalah manusia duniawi. Nah sekarang saya ingin menjadi manusia surga. Iya, bener. Ya cuman ya itu, Pak, makanya apa? Kalau bukan kasih karunia Tuhan nggak bisa itu ya, susah. Nah ini kan Pak Sony jalannya seperti ini. Nah tinggal nanti mungkin kalau memang istri dan anak-anak belum bisa jodoh ketemu, Pak, ya jangan tanggung, Pak. Ya bagaimana? Bapak harus taat perintah Tuhan, Bapak perintahnya, Bapak harus ngasihin istri Bapak. Itu anak Bapak mau nggak mau. Nah ini yang tadi saya bilang, Bapak Sekarang ini sudah begitu. nah itu harus begitu, Pak. Harus masalah dia nggak ketemu biarin aja. Tapi Bapak benar-benar ngasihin mereka gitu, Pak. Itu memang bukan cuma kepengen pribadinya Pak Sony, tapi instruksinya Tuhan loh, Pak. Karena firman yang ngatur begitu. Makanya kalau Tuhan di firman-Nya bilang sebelum kita membenci istri kita, keluarga kita, jangan ngomong kita cinta Tuhan gitu, Pak. Firman Tuhan bilang, saya rasakan benar gitu, Pak. Karena begitu kita cinta Tuhan, kita itu bisa lebih mengasihi istri dan anak-anak, Pak. Nah, dengan mungkin Pak Sony mengasihi terus, ya bisa, Pak, terjadi perubahan di istri dan anak-anak kan, Pak. Anggapnya aneh, ini orang suaminya aneh loh, udah gini tapi masih gini terus. Ya, tapi memang seperti itu, Pak. Cuman kalau saya ngomong begini ke Pak Sony, karena Pak Sony pernah ngalamin, jadi ngerti. Maksudnya aku apa loh, Pak? Ngerti. Tapi kalau ngomong yang orang yang belum ngalamin, orang edan gitu. Ya masalah aja sahabat. Masalahnya musuh lah. Bukan jadi, ya karena memang belum ketemu sih, Pak. Jadi kesimpulannya, Pak? Ya kesimpulan sih gitu. Kalau saya lihat orang seperti karakternya seperti kita kan hari ini belum sempet loh, belum sharing yang
kerasnya hidupnya Pak Sony kayak apa tuh? Ya, memang kita kucing nggak boleh ngomong gitu, nanti kalau nggak habis-habis tuh. Jadi saya pikir pertama kesimpulannya kalau ngobrol sama Pak Sony nggak bisa satu episode gitu, harus berlanjut, itu pertama. Kedua, teman-teman Anda di sini bertiga plus teman-teman yang lagi nonton gitu, saya pikir belum tentu sekeras Pak Sony. Gitu. Iya, ujian dan Pak cobaannya. Sony aja bisa dibikin begini kok. Membalikannya Itu kan gampang gitu istilahnya. Zaman dulu waktu Pak Sony lagi keras, kayaknya suruh nangis aja nggak bisa kali Pak. Iya, nggak pernah naik. dia nggak pernah nangis. Lebih keluarin air mata tuh lebih susah mendingan keluarin darah. Itu kan gitu. Lebih seneng keluarin darah daripada air mata. Dan sekarang kebalik Pak. Ya kan jadi lembut. Ya gitu. Ya mestinya. Ya bukan cengeng Pak. Itu memang dalam Tuhan.